warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Aprilia dengan NIM 45222096, kelas 3D, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Baik, saya akan membahas materi yang berjudul fraud atau kecurangan. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan motivasi terlebih dahulu, yaitu fraud berkembang dalam kegelapan. Transparansi adalah alat terkuat yang kita miliki untuk memerangi kecurangan dan korupsi. Roberto Saviano. Selanjutnya, apa itu fraud? Fraud adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, definisi fraud. Yang pertama, menurut Geiger, Jack Ballona, dan Robert Linguist, tahun 1995, fraud adalah penipuan yang disengaja, umumnya dideskripsikan sebagai kebohongan, plagiat, dan pencurian. Yang kedua, menurut Rasai Dalan Rahmanti, tahun 2013, fraud adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. Selanjutnya, jenis-jenis fraud. Yang pertama, korupsi. Bentuk fraud yang paling umum di Indonesia yaitu korupsi. Dapat berupa penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan informasi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pencurian data. Pencurian data penting perusahaan seperti pembukuan keuangan dan catatan operasional untuk kepentingan pelaku. Ketiga, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset perusahaan atau pihak lain, baik berupa uang cash maupun non-cash. Contoh penyalahgunaan aset non-cash adalah menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Keempat, fraud terhadap laporan keuangan. Tindakan yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan seperti memalsukan bukti transaksi, mengakui transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Selanjutnya, fraud triangle atau segitiga kecurangan berawal dari tiga hal, yaitu pertama, opportunity atau kesempatan. Mungkin bagian yang paling mudah untuk dikendalikan oleh pemilik bisnis adalah peluang. Tidak peduli betapa tidak puas atau putus asanya perasaan karyawan, mereka hanya dapat melakukan penipuan jika diberi kesempatan untuk melakukannya. Kedua, pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Bagian terakhir dari segitiga kecurangan adalah rasionalisasi atau pembenaran terhadap tindakan ilegal. Bahkan ketika orang mempunyai motivasi dan peluang, sebagian besar tidak akan memilih untuk bertindak, kecuali mereka dapat membenarkan diri mereka sendiri mengapa penipuan yang mereka lakukan tidak apa-apa. Bahkan mereka yang bisa diberi insentif untuk melanggar hukum, jika diberi motivasi yang tepat, biasanya tidak akan bersedia melakukannya jika hal itu berarti merugikan orang lain. Selanjutnya, dampak fraud terhadap organisasi. Yang pertama, kerugian keuangan. Tindakan fraud dapat menyebabkan kehilangan aset, pemborosan anggaran, dan penurunan profitabilitas yang signifikan bagi organisasi. Kedua, kerusakan reputasi. Skandal fraud dapat merusak reputasi dan kredibilitas organisasi, mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Ketiga, proses hukum. Tindakan fraud dapat memicu investigasi, proses hukum, dan saksi yang berdampak negatif bagi organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan fraud. Yang pertama, penguatan sistem pengendalian internal. Memastikan adanya kebijakan, prosedur, dan kontrol yang kuat untuk mencegah celah terjadinya fraud. Kedua, peningkatan kesadaran dan pelatihan. Edukasi rutin bagi seluruh karyawan tentang risiko, deteksi, dan penanganan fraud. Ketiga, pemantauan dan pengawasan berkelanjutan. Melakukan audit dan analisis data secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kecurangan. Keempat, penerapan sanksi yang tegas, memberikan konsekuensi yang jelas dan adil bagi siapapun yang terbukti melakukan fraud. Selanjutnya, contoh studi kasus fraud. Bernie Madoff Ponzi Scam tahun 2008 menjalankan skema Ponzi terbesar sepanjang sejarah, di mana ia menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor lama, sambil mengklaim bahwa dia mendapatkan pengembalian investasi yang stabil. Ketika krisis keuangan tahun 2008 melanda, skema ini terungkap karena Madoff tidak lagi bisa membayar investor. Dampaknya, kerugian lebih dari 65 miliar US$, ribuan investor kehilangan seluruh tabungan mereka. Hukumannya, Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara. Selanjutnya, peran semua pihak dalam mencegah fraud. Yang pertama, manajemen. Memastikan sistem pengendalian internal yang kuat dan menanamkan budaya anti-fraud. Kedua, karyawan. Memahami dan melaporkan setiap indikasi fraud, serta menjunjung tinggi integritas. Ketiga, auditor. Melakukan pemeriksaan dan analisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi potensi fraud. Keempat, regulator. Menetapkan kebijakan yang efektif dan memberi sanksi tegas bagi pelaku fraud.
Selanjutnya, peran manajemen dalam pencegahan fraud. Peran manajemen sangat penting dalam mencegah fraud melalui beberapa tindakan strategis. Berikut penjelasan peran manajemen dalam 3 aspek utama. Pertama, penciptaan budaya anti-fraud. Manajemen bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap tindakan fraud. Ini dapat dilakukan dengan pertama, menekan kode etik yang kuat. Manajemen harus mengembangkan dan menerapkan kode etik yang jelas, yang menjelaskan standar perilaku yang diharapkan, serta memberikan contoh kepemimpinan yang berintegritas. Kedua, komitmen dari pimpinan puncak. Pimpinan perusahaan harus memimpin dengan contoh, menunjukkan integritas tinggi dan komitmen terhadap anti-fraud. Ketiga, mendukung whistleblowing. Manajemen harus mendukung sistem pelaporan yang aman dan anonim, agar karyawan merasa nyaman melaporkan tindakan fraud tanpa takut akan pembalasan. Peran manajemen dalam pencegahan fraud yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, transparansi dalam proses dan keputusan. Manajemen harus menjaga proses bisnis yang terbuka dan transparan. Dengan transparansi yang kuat, risiko penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. Misalnya, memastikan bahwa laporan keuangan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dengan jelas dan konsisten tanpa ada manipulasi. Kedua, pemisahan tugas. Penting untuk memisahkan tanggung jawab yang rentan terhadap fraud. Misalnya, orang yang menyetujui pembayaran tidak boleh yang sama dengan orang yang memprosesnya. Ketiga, audit berkala. Manajemen harus mendukung audit internal dan eksternal yang konsisten, serta menindaklanjuti setiap temuan. Proses ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat menjadi celah untuk fraud. Peran manajemen dalam pencegahan fraud yang ketiga yaitu pelatihan karyawan tentang deteksi fraud. Yang pertama, edukasi karyawan. Manajemen perlu memastikan bahwa semua karyawan memahami apa itu fraud, jenis-jenisnya, serta bagaimana mendeteksinya. Pelatihan rutin bisa membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam mengenali tanda-tanda penipuan. Misalnya pelatihan tentang cara mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau penyalahgunaan dana, serta memahami alur pelaporan yang benar. Kedua, pelatihan teknologi anti-fraud. Manajemen juga harus melibatkan karyawan dan memahami teknologi dan sistem yang digunakan untuk mendeteksi fraud, seperti software, monitoring, dan alat analitik yang dapat mendeteksi anomali data. Ketiga, pengembangan kemampuan deteksi. Selain pelatihan umum, karyawan yang berada dalam posisi rentan seperti bagian keuangan atau audit harus mendapatkan pelatihan lebih mendalam tentang teknik deteksi dan pencegahan fraud. Adapun kesimpulan dari materi ini, fraud adalah ancaman serius bagi setiap organisasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial, rusaknya reputasi, dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pada akhirnya, pencegahan fraud adalah tanggung jawab bersama dalam keberhasilan dalam mengatasinya, tergantung pada komitmen manajemen dan seluruh tim dalam menjalankan prinsip-prinsip integritas dan etika. Sekian dari presentasi materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.